Shalom dan selamat pagi. Kita sekali lagi bertemu dan beribadah bersama-sama. Kita ingin memberikan pujian kepada Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Apapun ya Tuhan, kami tetap datang kepadamu Tuhan. Karena kami ingin mendengar suaramu Tuhan. Pada pagi ini kami ingin mengangkat pujian penyembahan kepadamu Tuhan, agar Tuhan namamu dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami ingin memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, kita pada pagi ini ingin memuliakan Tuhan, ingin memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita ingin mendengarkan suara nafiri Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, ditaikkan pada dunia. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Jangan berlupa penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pancinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan, kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ingin kerahkan segala kekuatan kita bersama kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh oh oh. 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 Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah
kalahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah. Oh, 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 oh. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami berikan pujian kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Haleluya, amin. Kita ingin terus memuji Tuhan di dalam penyembahan. Ku berikan kemuliaan, haleluya, kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Engkau ya Tuhan. Haleluya, kami ingin memuliakan Kau ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Biar sinar-Mu terang Tuhan kepada setiap anak-Mu ya Tuhan. Kepada setiap yang mencari Engkau Tuhan. Biarlah sinar-Mu membawa kami kepada terang-Mu, kepada kehidupan ya Tuhan. Haleluya. 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 Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lagi ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. 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 Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan ya Tuhan, lebih baik satu hari di pelantaran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Pada saat ini Tuhan, kami semua merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Merindukan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat Tuhan firman-Mu, kerinduan kami dipenuhi Tuhan pada pagi ini Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau ada Tuhan. Engkau datang ya Tuhan, mendengar setiap seruan ya Tuhan. Haleluya. Kami memberikan kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Haleluya. Kita ingin menjemput pengkhotbah kita, yaitu Senior Pastor David Kue dan penterjemah Saudara Lim Nikon. Dipersilakan. Shalom. Shalom. Again, it's very good to share the word of God today. Sungguh baik untuk berkongsi firman Tuhan lagi pada hari ini. Alright, let's bow our head, let's pray and ask the Lord to speak to us. Mari kita tunduk kepala, berdoa, memohon Tuhan memberkati kita. Father, we thank you for today. We thank you for your word. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini dan kami terima kasih atas firman-Mu. Holy Spirit, we recognize you, we adore you, we welcome you. Roh Kudus, kami memuji dan memuliakan Nama-Mu. Fill us, anoint us, teach us. Penuhi kami, berkati kami dan ajarlah kami. Let your word speak deep to our hearts. Biarlah firman Kau berkata-kata kepada kami. Let faith be imparted to us. Biarlah iman dipenuhi kepada kami. We ask for your blessing on the preaching and the hearing of your word. Kami memohon berkat Engkau terhadap khutbah dan pendengaran firman-Mu Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amen. Amin. I praise God that we can
have a service even online. Puji Tuhan kerana kita boleh menjalankan ibadah walaupun melalui secara maya. Now this morning I want to share this message that is on my heart. Pada pagi ini saya ingin berkhutbah berkenaan dengan message yang di dalam hati saya. This message the title is called With Christ in the Storm. Khutbah pada pagi ini bertajuk Bersama Kristus Menempuhi Badai. It's taken from the Gospel of Matthew chapter 8. Ianya diambil dari Matius bab 8. Okay, Matthew chapter 8 from verse 23 to 27. We read in BM. Matius 8 ayat 23 hingga 27. Mari kita baca bersama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, mengherdek angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Yes, this account of the storm is actually found in the three gospel, all the three gospel, Matthew, Mark and Luke. Kisah badai melanda ini terdapat di dalam tiga gospel, yaitu Markus, Matius dan Lukas. Now, when an incident is recorded in three gospel, it means it's very important. Apabila ketiga-tiga gospel ini menyatakan kisah ini, menunjukkan bahwa ianya amat penting. Now, this story, of course, is a very familiar story. Most of us who are believers would know this story about Jesus calming the storm. Kisah ini sebenarnya memang tidak asing bagi kita. Ramai kita mengetahui kisah Yesus meneduhkan badai ini. Yeah, but don't be don't treat it as it's a simple story, but it has a very important lesson. Tetapi kita tidak harus menganggap cerita yang biasa-biasa, kerana message di dalam kisah ini sungguh luar biasa. Now he said that Jesus got into a boat and then the disciple followed him. Dikatakan dalam kisah ini bahwa Yesus masuk ke dalam perahu dan pengikut-pengikutnya mengikuti beliau. In other words, this is not the decision of the disciple. They were following Jesus. Dalam arti kata lain, ini bukannya kehendak pengikut-pengikut Yesus, tetapi mereka mengikuti Yesus. Now, sometimes Christians have a wrong thinking. Kadang-kadang kita Kristen mempunyai pemikiran salah. And they think that, if we follow Jesus, nothing, we won't have any problem, any trouble. Kadang-kadang kita berpikiran, jikalau kita mengikuti Yesus, kita tidak akan menempuhi apa-apa masalah dalam kehidupan. Every day will be sunny, no rain, everything will be okay. Setiap hari akan cerah dan tiada hujan dan semuanya akan okay. Right? You see here, Jesus got into the boat, the disciple followed him. Dalam kisah ini, Yesus pergi masuk ke dalam perahu itu dan pengikut-pengikutnya mengikuti dia. And this word follow him is or to follow Jesus is a very important phrase in the Gospel of Matthew. Perkataan ini, yaitu mengikuti Yesus, adalah satu perkataan yang penting di dalam Gospel Matius. And Jesus, when he called the disciples, said, "Come, follow me." Yesus apabila dia memanggil pengikut-pengikutnya, mengatakan, "Mari, ikuti aku." So, follow me is not just walking behind Jesus. Jadi mengikuti Yesus bukan hanya mengikuti dari belakang Yesus. It has a spiritual meaning. Ia mempunyai maksud rohaniah. And it's not just physically be with Jesus,
bukannya bermaksud secara fizikal sahaja bersama Yesus. To follow Jesus means to be with Him, to learn from Him, and to be with Him in every situation. Mengikuti Yesus bermakna bersama beliau, berada dengan beliau, belajar dengan beliau di dalam apa saja situasi. And meaning that for us, to follow Jesus is not once a week. On Sunday we have a service. Maksudnya bagi kita mengikuti Yesus bukan hanya sekali ataupun hanya setiap hari Ahad saja. And the rest of the week we do our own thing, follow our own way. Dan hari-hari dalam Me means that every moment, every day, we are to look to Him and to hear from Him and to do the things that He wants us to do. apabila Yesus mengatakan ikuti aku, ia bermaksud bahwa berada dengan beliau, mendengarkan dia, belajar dan melakukan apa yang dia hendak kita lakukan setiap hari. I think this is a very, very important point for to understand as a disciple, as a Christian. Perkara ini harus adalah sangat penting untuk kita pahami sebagai pengikut Yesus. So, the disciple followed Jesus into the boat. Jadi dalam kisah ini pengikut Yesus mengikut dia masuk ke dalam perahu tersebut. And they thought they are going to have a nice evening boat ride. Mereka menyangkakan akan mengalami keadaan yang indah dan seronok di dalam perahu tersebut. Tourist cruise. Macam seperti cruise. It's just like I think some time ago our Sarawak River also have this river cruise. I don't know whether they still have beberapa it. waktu dulu di Sarawak River, Sungai Sarawak, kita ada sebuah cruise. perahu Anyone ever belayar. gone on that cruise? Bila ada sesiapa yang masuk ke dalam kapal tersebut? Okay, usually a cruise is a very nice, relaxing time, right? Biasanya kapal seperti itu akan mengadakan keadaan yang untuk rileks dan bersenang lenang. And so the disciple and Jesus had a long day. They have a long day ministering, healing, teaching, helping people. It's a long day. They must be very tired. Waktu itu pengikut Yesus dan pengikut-pengikutnya telah melayani orang-orang yang ramai, menyembuhkan banyak orang dan seharian dan sesungguhnya mereka dalam keletihan. Now is the time to relax in the boat. Jadi pada masa itu mereka menyangkakan akan untuk berehat But di what dalam happened? bot. What happened here? Tetapi apa yang berlaku? In Matthew, the Gospel of Matthew said, suddenly a furious storm hit them, came on the lake. Di dalam Matius ini dikatakan tiba-tiba badai ataupun gelombang yang sungguh kuat melanda perahu mereka itu. Yeah, so my first point of the message here is a sudden storm. Jadi poin pertama dalam khutbah pada pagi ini adalah badai ataupun gelombang yang tiba-tiba melanda. Suddenly, Tiba-tiba sahaja. this storm came upon them. Badai ini tiba-tiba saja datang melanda perahu mereka itu. In other words, the storm came when we are not expecting it. Dalam kata lain, kadang-kadang badai atau gelombang hidup melanda apabila kita tidak menyangkanya. And he says this is a furious, that means a very serious, very big storm. Dikatakan dalam kisah tersebut, badai tersebut sungguh mengganas, sungguh And hebat. the Greek word here is mega. Dalam perkataan Greek dikatakan mega. 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 We have mega mall. Mega. Seperti mega mall, maknanya besar. Then now in Malaysia we always like mega sale. Mega sale di Malaysia. All this. When we say mega means it's something very, very big. Mega ini menunjukkan sesuatu yang sungguh besar. So here, this storm is not just an ordinary storm. Dalam kisah ini, badai ini bukannya badai yang biasa-biasa saja, It is a huge storm. tetapi badai yang sungguh ganas melanda mereka. That's why pada it hari. says it's a mega. The word there is mega storm. Dalam Greek dikatakan badai mega. And it says it was so bad. This storm was so huge. It said the wave was filling up the boat. Dikatakan badai tersebut waktu itu sungguh hebat hingga memenuhi perahu mereka tersebut. Now,
this is a point that we need to understand is that following Jesus, as I said just now, is not that everything will be very smooth for us. Perkara ini yang harus kita pahami bahwa mengikuti Yesus bukan semestinya kita akan mengalami kehidupan yang sungguh senang. Following Jesus, will involve going into the storm with Him. Mengikuti Yesus bermakna kita terlibat dengan badai bersama Dia. And sometimes this storm come all suddenly, not when we are expecting. Dan kadang-kadang badai ini datang dengan tiba-tiba tanpa kita duga. Those of us who are Christian leaders or in ministry will understand what I'm talking about. Kita yang menjadi penatua dalam Kristen ini memahami apa yang kita katakan. Well, Brother Bajau is here tonight. Yeah, they're here. I remember one time he was facing a very big storm in his ministry. Brother Bajau ada dengan kita hari ini, dan suatu ketika dahulu dia mengalami badai yang sungguh hebat melanda pekerjaan. I think you have what? Yeah. Car accident, you have people got sick, and many things happen. Beliau mengalami kemalangan jalan raya, ada yang sakit dan sebagainya. Just like a storm just come like that. Ianya sebagai seolah-olah satu badai kehidupan datang dengan tiba-tiba. Now, he's following Jesus. The disciples were following Jesus. Our brother is following Jesus. Dia Doing mengikuti ministry. Yesus. Dia mengikuti Yesus dan bekerja untuk Yesus. Then why all these things happen? Tapi mengapa benda-benda ini berlaku? Now, later on, I want to share another point here about this storm. But here, I want to tell us, every one of us, to understand that being a disciple, being a Christian, being even a pastor or missionary or leader, doesn't mean that there will be no storm. Jadi kita perlu memahami bahwa walaupun kita menjadi pastor, menjadi ketua, tidak bermakna tidak akan ada menempuhi badai-badai hidup ini. Yeah, this is also sometimes what do you call? Oh, how nice we are, pastor. Everything so what do you call, peaceful. Ini juga adalah satu konsep yang salah, yang mana banyak orang berpikir sungguh enak menjadi pastor, sungguh semuanya diatur dan aman dan damai. It's true. Some people think like that. Oh, you pastor. Yeah. Oh, very nice. Everything, God's peace on you. Nothing, they think kadang-kadang like that. ada orang berpikir mengatakan pastor ini menjalani kehidupan yang senang dan kedamaian Tuhan berada dengan mereka. Oh, is it true? Adakah ini benar? Well, the real answer is no. Jadi jawapannya tidak. Whether you're pastor, Christian leader, the storm will be even greater. Semada kamu pastor ataupun ketua dalam pelayanan Kristen, badai kehidupan itu tetap ada. Yeah. But the point here is that Jesus is with them. Tapi faktanya di sini adalah bahwa Yesus berserta mereka. Jesus is in the boat with them. Yesus waktu itu berada dalam bot bersama mereka. So this is something also we need to remember. We will face storm, big storm, whatever that will come into our life. Jadi perkara ini juga kita harus sedar, walaupun kita melalui badai kehidupan, tetapi Yesus berada dengan kita. Yes, Jesus is there. Ya, Yesus ada bersama dengan kita. We are not alone in the storm. Kita tidak bersendirian dalam badai tersebut. Amen. Amen. Yeah, if we are alone, then it's a different story. Ya, jikalau kita bersendirian memanglah cerita lain sedikit. Jesus is right there. Yesus bersama kita. He's in the boat. Dia bersama He's with us. pengikutnya dalam bot tersebut. Dia berserta dengan kita. So that brings us to the second point. Jadi itu membawa kita poin kedua. It says here, but Jesus was sleeping. Dikatakan dalam kisah tersebut Yesus tidur. The storm is very big, but Jesus was fast asleep. Badai sungguh mengganas dengan besarnya, tetapi Yesus tertidur dengan enak. So the second point here is, where is God in the storm? Jadi dalam poin ini, di mana Tuhan waktu itu, waktu badai melanda? And Jesus is here the Bible actually is saying that he was sound asleep, sleep very well. Alkitab mengatakan dalam kejadian itu Yesus tidur dengan lenanya. That reminds us of another person, a prophet in the Bible, that also asleep in the storm.
Jadi itu mengingatkan kita kepada satu kisah seorang nabi yang tidur semasa badai. Do you know who is the prophet who is sleeping in a storm in the Bible? Siapa nabi tersebut yang tidur dalam semasa badai melanda? Oh, his name is Jonah. Namanya ialah Yunus, Jonah. Why was Jonah in the boat? Mengapa Yunus berada dalam bot tersebut? You know the story. He was running away from doing the will of God. Kita tahu bahwa dia lari daripada melayani Tuhan. This is what I also want to say. Many times we face storm is because we don't want to do God's way. We are disobedient. We try our own way. We put God aside. Kadang-kadang kita perlu sedar juga bahwa badai melanda kehidupan kita. We become disobedient, just like the prodigal son in the Bible. Dan kita tidak patuh kepada kehendak Tuhan. He went away from the father's house. Seperti kisah prodigal son itu yang lari daripada And then he ended up, all his money gone, and then he had to take care of the swine. Dan anak itu kehabisan uang dan terpaksa menjaga sekandang babi. His life was in a mess. Dan kehidupannya huru-hara. And then you know the story. He went back to the father's house. Dan kita tahu bahwa akhirnya dia kembali ke I would say that many times people, even Christians, got into trouble is because they are like Jonah running away. Banyak kali orang-orang Kristen mengalami kehidupan huru-hara karena lari daripada kehendak Tuhan seperti Yunus. So in the case like that, what do you do? Dalam keadaan sebegitu apa yang kita perlu buat? Repent. Bertaubat. Turn back to God. Kembali kepada Tuhan. Go back to the father's house. Kembali ke rumah Bapa. Right. But here the disciples were following Jesus. Di dalam kisah ini Yesus mengikuti Yesus. And there was this storm. Yesus mengikuti dia. But Jesus was asleep. Tetapi Yesus pun tidur semasa badai melanda. Why was he sleeping? Mengapa dia tertidur? Well, number one, he must be very tired. Satu, dia mungkin keletihan. As I said, whole day ministering. Sehari-harian melayani orang. He's man. Jesus is man. Dia pun seorang manusia. And therefore he's tired. Dia boleh letih. And so he's sleeping. Jadi dia tidur. But this storm was so bad. The water, the waves were already coming in, but he was still sound asleep. Tapi badai yang melanda mereka itu sungguh kuat, sungguh hebat, tetapi dia masih terus tidur. I believe that the second reason is not only just tired. Jadi saya percaya alasan kedua bukan saja dia keletihan. I believe Jesus was totally at peace. Saya percaya dia di dalam keadaan yang sungguh aman. His peace in his mind, in his heart, total being was at peace. Dia sungguh damai di dalam hati, dalam pemikirannya. Nothing outside can disturb the peace inside. Tidak ada apa-apa di luar sana yang boleh mengganggu kedamaian yang dia ada pada waktu itu. So let me ask everybody, can you sleep in your storm? Jadi kita semua, bolehkah kita tidur dalam badai kehidupan yang melanda kita? Most of us say cannot. Oh, you'll be very anxious like the disciple. Kebanyakan kita tidak dapat tidur apabila badai melanda kita dalam kehidupan kita. You look at Jesus. Kita lihat kepada Yesus. The peace of God. In fact, He is the Prince of Peace. Kedamaian, He himself is peace. Kedamaian Tuhan. Dia adalah kedamaian Tuhan. He's totally at peace. Dia sungguh damai. No storm can make him anxious. Tidak ada badai yang boleh mengganggu kedamaian dia waktu itu. So, brothers, sisters, jadi saudara-saudari, this is an important lesson. Ini adalah satu pengajaran yang penting. That in the midst of our storm, di dalam tengah-tengah badai melanda, that we need to find that peace that can only be found in Jesus. Kita perlu mencari kedamaian tersebut, dan kedamaian itu cuma And dapat only when kita peroleh dalam Yesus. Only when we have the peace inside us, cuma bila kita mempunyai kedamaian tersebut di dalam diri kita, then we are able to go through the storm. barulah kita dapat mengharungi badai hidup tersebut.
Yeah, I think we all know that now we are still in a storm, the COVID pandemic storm. Ya, kita pun tahu sekarang ini pun kita sedang mengalami badai kehidupan yaitu COVID. It's more than a year already. Lebih setahun sudah badai ini it, melanda kita. it came suddenly, just like this storm Dan here. ia pun datang dengan secara tiba-tiba. No prophet whoever have predicted this Dan also. tiada siapa-siapa yang memberitahu kita bahwa ia akan melanda. It just came, hit, you know. Ya, the badai ini world. tiba-tiba datang dan menyerang kita. And we are still in this storm. Dan kita sekarang ini pun masih di dalam badai ini. We haven't crossed the other side yet. Kita belum lagi mengharungi dan ke seberang sana. How are you all doing? Macam mana kamu semua melampaui melalui badai ini? Are you all okay? Adakah kita semua okey? Are you all sleeping? Adakah Well, kita tidur dengan lenanya? well, I praise God if you have the peace. Puji Tuhan jikalau kita mempunyai kedamaian itu. But let me tell you, the truth is that many people are shaken. Tetapi hakikatnya banyak orang yang terganggu. I mean, just before I came, I received a text. Sebelum saya datang kemari, saya menerima satu teks. He said that, you know, he's talking about the kindergarten and the preschool. Many cannot open. Orang tersebut menceritakan bahawa tentang kindergarten yang kebanyakannya tidak dapat And beroperasi. that many of these private ones are suffering because the student they're not going and the parents are not paying, and they're struggling to face this. Banyak kindergarten swasta ini sekarang ini tidak dapat buka dan mereka terpaksa mengharunginya. And now, we have in Sarawak, it's what, CMCO. CMCO. Now we said we cannot go and eat in the food court or restaurant or wherever. We need to have takeaway. Ya, di Sarawak sekarang ini kita mempunyai CMCO di mana kedai-kedai makan tidak dapat buka dan kita perlu tapau saja. Many of these people are struggling. Dan kebanyakan mereka ini yang pekedai-pekedai ini pun mengalami kesukaran kehidupan mereka. Brothers and sisters, these are the real reality. Yeah? Jadi saudara-saudari, ini adalah realiti kehidupan badai pada hari ini. And even churches. Gereja-gereja pun. Yeah, we cannot meet for a long time. Kita tidak dapat beribadah bersemuka pada masa yang panjang sudah ini. And even the giving, the income also drop. Jadi pemberian-pemberian persepuluhan pun menurun. We like going through the storm. Kita sekarang ini sedang mengharungi badai tersebut. I don't know whether our prime minister say that Malaysia also our what do you call our money may not be enough also. Perdana Menteri juga mengatakan kemungkinan negara kita pun mengalami masalah keuangan. We have to use our what we call fund. There's a fund that. Dan kita terpaksa menggunakan fund ini. Okay, so our country is also going through a storm. Jadi negara kita pun sekarang ini mengharungi badai And tersebut. many other countries as well. Dan banyak juga negara-negara lain yang mengharungi badai yang sama. I mean, this affecting people's mind, emotion also. Dan perkara ini juga mengganggu pemikiran dan emosi manusia. In the midst of all this, what should we do? Jadi dalam keadaan sebegini, apa yang harus kita lakukan? Well, I know that we need to be vaccinated, we need to do a lot of other things, but most important thing is to cry out to God. Ya, memanglah kita perlu juga divaksin dan diubat ini, tetapi yang penting sekali ialah kita perlu berseru kepada Tuhan. Today you receive a message from asking people to pray. Do you receive a message like a prayer? Jadi ada pastor pun menerima satu message mengajak orang untuk berdoa. From our government, they send out. Ya, Every time they send out. dari kerajaan ya. Ask you to keep the SOP, but today say please pray also. Ya, kerajaan sekarang ini menyuruh kita untuk berdoa. Ya. He said people different religion, please pray. Ya. Dia menyuruh untuk kita berdoa masing-masing dalam. I think that's a good advice. Itu adalah nasihat yang baik.
Look at the. Let's come back to our story here. Jadi mari kita kembali kepada kisah ini. Yeah, that's what the disciples said. Lord, save us. Itulah yang pengikut-pengikut Yesus lakukan pada waktu itu. Tuhan, bantu, tolonglah Save kami. us. We are drowning. Selamatkanlah kami. Kita akan binasa, kata mereka. Now, as I said, where is God? Looks like He is sleeping. Dan seperti yang saya katakan, kemana Tuhan? Di mana? Seolah-olah ia tidur. I don't think Jesus is pretending to sleep. Saya rasa Yesus tidak berpura-pura tidur waktu itu. He slept, as I said, because He's totally at peace. Dia tidur karena pada waktu itu dia sungguh mengalami kedamaian. So the disciple woke Him up, Jadi pengikut-pengikutnya membangunkan dia and He got up. dan dia terbangun. Now, these disciples, remember, they are professional fishermen. Ingat bahwa pengikut-pengikut Yesus tersebut adalah orang-orang nelayan yang profesional. They are not tourists. Mereka ini bukannya pelancong. I remember, we went to Israel for the Holy Land tour. Saya ingat saya pergi ke Israel And we were in a boat on the Sea of Galilee. dan kami berada dalam bot di lautan Galili. Some of you went to Ada juga Israel. di antara kamu yang ada pergi. What nice tourist cruise boat. Sungguh indah bot tersebut. And no storm. Tidak ada badai waktu itu. But this story here is that the disciples were professional fishermen. They know this Sea of Galilee very well. Dalam kisah ini pengikut-pengikut Yesus adalah nelayan-nelayan profesional dan mereka mengetahui keadaan lautan Galili waktu itu. They have faced many storms. Mereka before. telah melalui berbagai-bagai badai atau gelombang But di this lautan time, tersebut. this storm is so bad. Tetapi pada waktu dalam kisah ini badai tersebut sungguh hebat Even the professional fisherman is scared. sehingga kan mereka ini nelayan profesional pun dalam ketakutan And they go and wake up Jesus. dan mereka pergi membangunkan Yesus. They cannot handle it anymore. Mereka sudah tidak dapat melalui badai tersebut. Beyond their control. Mereka dah tak dapat berbuat apa-apa. Yes, brothers, sisters, we can be in a situation in our life that is beyond our understanding and control. Ya, saudara-saudari, kadang-kadang kita mengalami badai kehidupan yang tidak dapat kita lalui secara sendirian. What are we going to do? Apa yang harus kita lakukan? Cry out to God. Berserulah kepada Tuhan. I think I shared quite a few times already about how our EBC church, we went through a big storm also. Saya pernah berkongsi beberapa kali bagaimana gereja IBC kita melalui berbagai-bagai badai melanda kita. And this storm, as I said, the disciple faced this storm like they never faced before. Dalam kisah ini pengikut-pengikut Yesus mengalami badai ini yang mereka tidak pernah lalui sebelum ini. When I look at this story, many times when we hear about a storm or something, earthquake or something happen in another country, we just watch the news, like typhoon in Philippines, earthquake in Indonesia. It's just far away. We Just- watch the news. Just what? Earthquake in Indonesia. Apabila kita melihat badai ataupun gempa bumi dan kejadian-kejadian yang alam di Filipina, It's contohnya, so far away. sungguh jauh daripada kita. Perasaan kita jauh saja. But when something come near you, Tetapi apabila sesuatu mendekati kita, when something affect you, apabila sesuatu terjadi kepada diri kita you sendiri, become personal. yang menjadi personal, It's very different already. perkara itu lain sudah. The disciple, they have seen many people in trouble, right? Sick, dead, demonized, and how Jesus healed them. Ya, pengikut-pengikut Yesus telah melihat banyak orang melalui badai masalah kehidupan, orang-orang sakit, orang-orang yang dirasuk setan, dan Yesus menyembuhkan mereka. But now it's not
others, now it's happening to them. Tetapi pada kejadian tersebut bukannya orang-orang lain, tetapi terjadi pada mereka sendiri. See, when something happened to you personally, it's a different story. Jadi apabila benda itu berlaku kepada diri kita sendiri, perkara cerita lain sudah. I think some of you know that not too long ago, I was very sick. Ada di antara kamu tahu bahwa beberapa waktu dahulu saya sungguh sakit. You know, when you become very sick, you know, it's not somebody sick, you are very sick, you yourself, then I realize it's very different. Apabila kita mengalami sakit tersebut, baru kita tahu bahwa benda ini adalah tidak sama. You have to call out to God. Dan kita berseru kepada Tuhan. You don't pray what I call religious prayer anymore. Dan kita tidak lagi berdoa secara agama saja. What we call prayer that just sound nice only. Yang kita berdoa untuk menyenangkan perasaan kita sahaja. You really pray from your heart. Say, Tapi Lord, waktu itu kita berseru dan berdoa betul-betul dari hati kita. save me. Tuhan, selamatkanlah saya. Just like disciples said, Lord, save us. Seperti pengikut-pengikut Yesus waktu itu. Tuhan, bantulah kami. Brothers and sisters, when you pray from your heart, God hears you. Saudara-saudari, jikalau kita berdoa daripada hati kita, Tuhan mendengar kita. Amen? Amen. Yeah. Now, Jesus got up. Dalam kisah itu, Yesus pun bangun. So this is the third point here is, he calmed the storm and Jesus said, where is your faith? Dan Yesus telah meredakan badai tersebut. Tapi dia pun bertanya, di mana imanmu? Di mana iman kamu? Why are you afraid? Mengapa kamu dalam ketakutan? So you see, little faith and so afraid. Di sini dikatakan iman yang kecil dan ketakutan. This is a description of many of us. Ini adalah deskripsi kebanyakan kita. Little faith, very afraid. Iman kita sungguh lemah. But Jesus wants them to learn a lesson of faith. Tetapi Yesus berkehendakkan mereka itu mempelajari keimanan. This storm is to teach them how to exercise their faith. Badai itu waktu itu adalah untuk mengajar mereka bagaimana untuk melaksanakan iman mereka. Because there will be many storms the disciples are going to Oleh face. kerana banyak lagi badai-badai kehidupan yang akan melanda mereka. After Jesus ascended to heaven, Setelah Yesus diangkat ke langit, they will face persecution. mereka ini mengalami penganiayaan. Many of them will die for their faith. Banyak daripada mereka ini akan mati They are untuk going iman to mereka. face persecution, torture, death. There will be many storms. they're going to Mereka face. akan mengalami penganiayaan, pembunuhan dan penyiksaan. So now Jesus wants them to learn. Jadi waktu itu Yesus mahukan mereka belajar. Brothers, sisters, I think in this season now, as I said, in this time of uncertainty, the most important thing we all need to learn is the lesson of faith. Jadi dalam keadaan kita sekarang ini, perkara yang penting bagi yang harus kita pelajari adalah pengajaran keimanan. Not to give up. Kita tidak boleh Give up. berputus asa. Just the last message I preached is keep running, right? Ya, mesej sebelum ini saya khotbahkan adalah berlari teruskan berlari. Keep running, huh? So meaning that in this time, in this season, we mustn't give up. We must learn the lesson of faith. Jadi di dalam keadaan sekarang ini kita tidak boleh berputus asa. Kita teruskan dengan keimanan kita. You see, this storm is a spiritual storm also. Jadi badai ini adalah juga badai kerohanian. You know, when Jesus started his ministry, Apabila Yesus memulakan pelayanannya, the English word is all hell broke loose. di dalam bahasa Inggris all hell broke loose, maknanya keadaan sungguh huru-hara. The power of darkness, satanic, demonic power, all come against him. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan menyerang beliau waktu itu To stop him, untuk menghentikan pelayanan dia, to stop the ministry. untuk menghentikan pelayanan Yesus. Brothers, sisters, this is very true also. Saudara-saudari, perkara ini pun satu realiti. If all of us get serious in our faith, in our ministry, Jikalau kita bermula serius untuk dalam pelayanan, dalam keimanan kita, the devil will try to stop us.
setan pun cuba mengganggu kita. And so this storm is something, not an ordinary storm. It's a spiritual storm. It's trying to stop them. Jadi ini adalah badai kerohanian yang cuba mengganggu mereka. You see, every storm, no matter what kind of storm, whether it's relationship, finance, ministry, or different type of storm, is the enemy wants to use it to stop us. Jadi badai kehidupan ini, apa saja badai perhubungan ataupun keuangan, musuh adalah menggunakan badai ini untuk menghentikan kita. Jesus, they are traveling to the other side. Yesus adalah waktu itu ingin pergi ke seberang sana. You know that when they reach the other side, what happened there? Kita tahu apabila mereka sampai ke seberang sana, apa yang berlaku di sana? He said there were 2 demon-possessed men came out to meet them. Dikatakan 2 orang yang dirasuk iblis bertemu mereka. They were so fierce, so violent. They control that whole area. Mereka sungguh ganas dan menguasai kawasan tersebut. It's what you call the controlling spirit. Itu yang dikatakan roh yang menguasai. Brothers, sisters, saudara-saudari, you see, there are controlling spirit. Terdapat roh-roh yang menguasai. And it want to stop us. Dan roh-roh jahat tersebut cuba untuk menghentikan kita. But praise God, nothing can stop Jesus. Puji Tuhan, tidak ada sesiapa yang boleh menghentikan Yesus. No storm can stop him. Tidak ada badai yang boleh menghalang dia. So when they reach the other side, he cast out this, they call it the legion. You know that story? All the demon all ran inside the herd of pig. Ya, jadi Yesus apabila sampai ke seberang sana, dia telah menghalau iblis-iblis yang merasuki orang-orang tersebut. So brothers, sisters, in this time, jadi saudara-saudari dalam masa ini, remember, Jesus is with us. Ingatlah bahwa Yesus berserta dengan kita. He is not sleeping. Dia tidak tidur. Jesus is wide awake. Yesus memang bangun. His spirit is in us. Rohnya berada bersama He is with kita. us in the storm. Dia berada bersama kita melalui badai tersebut. He is controlling the storm. Yesus menguasai badai. He will bring us through. Dia akan membawa kita melalui badai tersebut. Amen. Amen. Okay, now my final point. Jadi poin seterusnya, Jesus got up and he rebuked the wave and the wind. Yesus bangun dalam kisah tersebut dan dia mengherdik badai tersebut. He said, "Be still." Yesus mengatakan, diamlah. And it became completely peaceful. Dan badai dan gelombang waktu itu tiba-tiba aman damai. The Greek word there is great peace. Dalam perkataan Greek dikatakan Mega, the word there again, mega kedamaian peace. yang mega. Kedamaian yang mega, yang besar. Very peaceful. Tiba-tiba sungguh aman damai. So, this is an interesting word. First, there's a mega storm. Jadi mulanya badai yang sungguh ganas. Then the disciple become mega afraid. Dan pengikut-pengikutnya sungguh ketakutan. And then now Jesus rebuked the storm. Dan Yesus mengherdik badai gelombang tersebut. I think Dan there's keadaan menjadi aman a damai. lesson here. Jadi pengajaran di sini ialah He's telling us that no matter how big, how mega your problem is, pengajaran di sini ialah walau sebesar mana badai kehidupan melanda kita pun, Jesus is in control. Yesus berkuasa. Amen. Amen. Yes. So he rebuked the storm. Why? The disciple they look at him, say, "Who is this man?" The wind, the wave. They listen to him. Jadi Yesus mengherdik gelombang badai tersebut dan pengikut-pengikutnya keheranan, bertanya, siapakah orang ini? In the Gospel of Mark, this one is Matthew. Mark says that they were afraid, very afraid of him. Di dalam Markus dikatakan pengikut-pengikutnya jadi takut kepada Yesus waktu itu. And this is the word again, mega afraid. Dan ini adalah mega ketakutan lagi. They were mega afraid of the storm. Now they are mega afraid of Jesus. Dan mereka
ketakutan mega kepada badai, dan sekarang mereka ketakutan mega pula terhadap Yesus. What is this type of fear? It's not the bad type, not the destructive fear. It's what we call the fear of God. Ketakutan ini bukan ketakutan yang jahat, tetapi ketakutan terhadap Yesus. You know, Sujud the sense of that awe. Dalam keadaan kekaguman, takut dan kagum Yeah, before God. dan keheranan. You know, just like in the book of Revelation, when the Apostle John saw Jesus, the resurrected Jesus, the glorified Jesus, he fell down. He was so afraid. Dalam seperti dalam Wahyu, apabila Yohanes melihat Yesus, dia terjatuh tunduk dan berlutut dan dalam keadaan kekaguman. Jesus said, "Don't be afraid." Dan Yesus kata, jangan takut. Brothers, sisters, Saudara-saudari, we are not standing in front of an ordinary prophet or man. kita bukannya berdiri di hadapan nabi yang biasa-biasa. We are in the presence of God, the Creator. Kita berada di dalam kehadiran Tuhan yang mencipta kita. John, the Apostle John was in the boat, in the storm. Yohanes, yaitu Rasul Yohanes pun ada dalam bot waktu itu. Later on, when he wrote the Gospel of John, Kemudian apabila dia menulis Injil Yohanes, he said, "In the beginning was the Word, dikatakan pada mulanya adalah and the Word perkataan. was with God, Dan perkataan itu adalah bersama Tuhan, and the Word was God, dan perkataan itu adalah Tuhan, and everything is created by Him." dan semuanya dicipta oleh Tuhan. John, remember. He remember the power, the authority of Jesus. Yohanes ingat dan mengetahui kuasa Yesus Kristus. Well, brothers, sisters, Saudara-saudari, as we close now, apabila kita meneruskan kehidupan, let your eyes not be on the storm. biarlah mata kita tertumpu bukan kepada badai, Let us turn our eyes to Jesus. biarlah mata kita tertumpu kepada Yesus. Because faith is in Jesus. Oleh kerana iman adalah di dalam Yesus. Faith is not something you just say. Keimanan bukannya sesuatu yang kita katakan. Faith is in Jesus. Keimanan adalah di dalam Yesus. So let us all bow our head right now, right where you are. You're watching online and everywhere. You know, Mari kita tunduk kepala di mana saja kita berada. bow your head. Mari kita tundukkan kepala. Put your hand on your heart. Letakkan tangan kita di dada kita. Is there fear there? Adakah ketakutan di sana? Give it to the Lord Jesus. Serahkan kepada Yesus Kristus. He is with you. Dia beserta dengan kita. Just like He was with the disciple in the boat. Sama seperti dia berserta dengan pengikut-pengikutnya dalam Let us kisah itu. look to Him now. Mari kita melihat kepada dia sekarang. Let His peace now, His shalom, that the word is shalom, peace, fill your heart. Biarlah kedamaian, shalom Yesus itu berada di hati kita. Father, in the name of Jesus, Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus we Kristus, speak to the storm that is in touching the hearts and the mind of the people right now. kami mengherdik ke badai-badai yang mengganggu hati dan pikiran kami semua. Yes, the authority that is given to us right now, we say in the name of Jesus, Ya, kuasa yang diberikan kepada kami pada sekarang ini di dalam nama Yesus Kristus. every fear, go Semua ketakutan larilah right now. sekarang. Let the shalom peace of God Biarlah kedamaian shalom Tuhan fill your heart. memenuhi hati kami. We receive your peace, Lord. Kami terima kedamaian itu Tuhan. We look to you, Lord. Kami melihat kepadamu Tuhan. We worship you, Lord. Kami menyembahmu. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that you are with us Engkau berserta dengan kami. and you take us through the storm. Dan kamu telah membawa kami melalui badai-badai You ini. will also overcome the storm. Dan kamu juga telah mengherdik ke badai tersebut. Just like you speak to the wave, Sama seperti engkau mengherdik badai tersebut. no matter how big the wave is outside, Sebesar manapun badai yang melanda kami, your peace conquered everything. biarlah kedamaianmu yang mengatasinya. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan.
Father, I commit every family, every person who is listening right now to you. Bapa, saya menyerahkan setiap keluarga, setiap orang yang mendengarkan. Let your peace surround them and fill Biarlah them. kedamaian-Mu mengelilingi mereka, Tuhan. Bless them. Berkatilah mereka. Protect every person, Lord. Jagalah setiap daripada mereka ini, Every Tuhan. family, Lord. Setiap keluarga ini, Tuhan. Yes, Lord. Provide for their every need, Lord. Berkatilah setiap keperluan mereka, Tuhan. Strengthen them with your Holy Spirit, Lord. Kuatkanlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bless them, Lord. Berkati mereka, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Hallelujah. Amin. The Lord bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Kita sangat bersyukur sebab kita punya kesempatan untuk bertemu lagi walaupun di dalam kebaktian online, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus Tuhan bekerja melalui firman Tuhan seperti tadi. Di pada pagi hari ini adalah ada satu acara yang sangat istimewa yang akan kita lakukan sebentar lagi, yaitu doa penyerahan dan pengutusan 3 orang ketua pelayanan yang baru. Jadi oleh demikian saya akan membaca firman Tuhan untuk memperingatkan dan supaya kita melihat kembali syarat-syarat ataupun tanggung jawab kita sebagai ketua pelayanan ataupun diken di dalam gereja. Saya akan membaca daripada 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Ini dalam versi Borneo. Dia berkata begini. Kata-kata ini benar jika seorang ingin menjadi penyelia jemaah, maka dia ingin akan pekerjaannya baik. Seorang penyelia jemaah haruslah tidak bercela. Dia harus beristri seorang sahaja, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dihormati, meraihkan tetamu dengan tangan terbuka, dan berkebolehan mengajar. Dia seharusnya bukan pemabuk, tidak melakukan kekerasan, lemah lembut, bukan kaki gaduh, dan tidak tamak akan uang.
Dia mesti tahu mengurus rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. Jika seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia hendak mengurus jemaat Allah? Dia seharusnya bukan seorang yang baru beriman, takut kalau-kalau dia menjadi sombong dan dikutuk seperti iblis dahulu. Dia mestilah mempunyai nama yang baik dan dihormati oleh orang luar jemaah, supaya dia tidak dicela dan terjerumus ke dalam perangkap iblis. Penolong jemaah juga haruslah orang yang dihormati, bukan orang yang lidah bercabang, pemabuk atau mengajar keuntungan secara haram. Mereka hendaklah berpegang teguh pada rahasia iman dengan hati nurani yang suci. Tetapi mereka harus diuji terlebih dahulu, dan jika didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan penolong jemaah. Begitu juga istri mereka mestilah orang yang dihormati, tidak memfitnah orang, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dan jujur dalam semua hal. Setiap penolong jemaah haruslah orang yang hanya beristri satu dan mendidik anak-anak serta mengurus rumah tangga dengan baik. Penolong jemaah yang telah menjalankan tugas dengan baik akan dihormati dan menjadi amat yakin dalam iman dalam Kristus Yesus. Itu firman Tuhan. Jadi saudara, ini adalah syarat-syarat seorang menjadi deacon ataupun ketua pelayanan. Sudah tentu untuk kita memenuhi semua syarat-syarat itu adalah tidak mudah. Dan tidak seorang pun kita yang sempurna. Tetapi kita tahu dan kita sadar, kita yakin ketika kita memilih, ketika gereja memilih, ketika Tuhan memilih, Tuhan tidak memilih dengan cara yang secara accidentally ataupun secara tidak sengaja. Tuhan sudah melihat segala sesuatu dan Dia tahu segala sesuatu. Jadi saudara-saudari, pada pagi hari ini adalah sangat patut sebagai gereja, sebagai satu keluarga, sebagai pemimpin, gembala, kita harus mengutus ketua pelayanan ataupun mana-mana deacon secara terhormat ataupun secara rasmi. Kenapa? Sebab ini adalah pengutusan, ini adalah doa kita sebagai satu buah gereja, sebagai keluarga yang besar, supaya ketika mereka melayani, mereka diurapi, Tuhan menyertai mereka. Jadi sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan pada pagi hari ini, kita ingin lihat latar belakang mereka bertiga. Sebelum saya panggil, mereka bertiga datang ke depan untuk didoakan. Silakan media team. Oke, di atas screen sana ada 3 orang. Yang pertama adalah Cikgu Hilda sebagai ketua pelayanan PKW. Sebenarnya dia sudah bermula tahun lepas. Oke. Dan yang di tengah adalah Saudari Wiwin, ketua pelayanan sel Cahaya Landeh, yang bermula saya ingat beberapa bulan yang lalu selepas Cikgu Atang dia minta berehat. Dan yang pria yang handsome itu, itu adalah Saudara Bajau, merupakan ketua pelayanan sel Efrem. Untuk pengetahuan saudara-saudari, sel Efrem ini adalah dulu dia adalah sama dalam Eden, sel Eden. Tetapi apabila kita melihat bahwa sel ini terlalu besar, jumlah bilangan terlalu banyak, jadi kita mengambil keputusan dan bersetuju supaya dibuat lagi ataupun diwujudkan satu sel yang mana di dalam sel itu ada beberapa keluarga, supaya di dalam perjumpaan pertemuan lebih senang lagi untuk ketua sel itu atau melihat ataupun menguruskan kerohanian setiap ketua sel masing-masing. Jadi pada pagi hari ini kita sangat bersyukur sebab kita punya kesempatan. Dan ini bukan hanya acara rasmi saja, tetapi secara alkitabiah ini adalah sangat-sangat penting untuk kita lakukan sebagai sebuah gereja. Oke, dengan demikian tanpa buang masa, saya ingin menyebut mereka bertiga datang ke depan dan mereka akan menghadapi jemaat. Silakan mereka bertiga. Sini. Dan saya minta supaya penatua menyerahkan surat pelantikan kepada mereka bertiga
Surat pelantikan itu adalah sebagai simbol bahwa gereja kita di dalam tim penetua sebagai pastor kita setuju. Kita memberi mereka kuasa dan kita memberi mereka penghormatan bahwa mereka adalah secara sah telah dilantik dan akan terus melayani di dalam pelayanan mereka masing-masing. Silakan dan saya ingin menyebut sini pastor untuk datang ke depan untuk berdoa untuk mereka bertiga. Praise the Lord. Let's stretch forth our hands. Let's ask the Lord's blessing and anointing upon our brothers and our sisters here as they give themselves to serve the Lord in the ministries given to them. Let us pray. Father, we thank you for your grace and for the anointing. When you call us into a ministry of our own wisdom and strength, but by your anointing and your wisdom you have given. So we want to commit these sisters here and our brother to your precious hands. And as we stretch forth our hands towards them, Lord, we ask you fill them, anoint them with your wisdom, with your Holy Spirit, and the giftings of the Holy Spirit that is in them be activated and released. That as they serve in the ministry that they are in, that you will cause them to really serve with faith, joy, and deep love for the people and for you. And we pray that many lives will be touched through them, and many can also come to know you. And we therefore ask for the imparting and the anointing of the Holy Spirit right now upon them. We speak your blessing over them right now and the ministry given to them. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih sini pastor dan tim penetua dan saudara Bajau, Cikgu Hilda dan saudara Wiwin. Doa kita adalah supaya sebagai satu buah gereja, sebagai jemaat yang mereka pimpin, supaya kita sentiasa memberi mereka support, memberi mereka dukungan, bukan saja dari segi rohani tetapi juga dari segi emosi. Kita beri support kepada mereka supaya pelayanan mereka akan terus bangkit, terus menjadi dan terus bergerak maju sesuai dengan tema kita, yaitu to the next level. Puji Tuhan, tolong memberkati semua. Kita berjumpa lagi. Thank you.